Halo guys, apa kabar? Salam cuan, salam sehat ya. Selamat datang di channel kami. Trading saham itu ternyata bisa dijadikan sesuatu yang sangat sederhana. Nah ya, kita bisa lihat contoh di sini misalnya saham Telkom. Saham Telkom ini perjalanan harga saham Telkom selama setahun terakhir ini. Kita bisa lihat nih, mulai Agustus tahun 2022 yang lalu, harga Telkom itu diperdagangkan dengan harga 4.700 ini, sekitar ini. Kemudian dia turun, lihat ini turun ke titik terendahnya di harga 3.500-an. Sorry, ya 3.500 lah, 3.600. Kemudian dia naik lagi ke harga 4.500, kemudian dia turun lagi. Nah, yang saya maksud sederhana adalah saham tuh semuanya saham bergerak seperti ini, naik, turun, seperti itu. Jarang saham yang turun terus, ataupun jarang saham yang naik terus. Semuanya naik turun seperti itu. Sehingga strateginya adalah kita membeli di harga terendah, kemudian menjualnya di harga yang tertinggi untuk periode itu ya. Nah, harus disampaikan di sini juga bahwa kita ini tradingnya bulanan ya. Harus dibedakan. Ini tradingnya bulanan, cocok untuk kita yang misalnya seorang pekerja yang bisa menyisakan waktunya untuk buka-buka laptop, buka-buka komputer ya di sela pekerjaannya atau di akhir pekerjaannya. Ini bisa dilihat ininya investasi sahamnya. Contoh lain adalah misalnya saham Astra International. Kita tahu kan ini emiten ini atau perusahaan ini, Astra International, produsen Toyota di Indonesia dengan market share yang cukup besar. Sahamnya seperti ini. Turun naik juga sama. Cuman beda polanya dengan BRI, beda polanya dengan Telkom. Nah, ini nanti akan kita kenali bagaimana caranya kita memanfaatkan wave atau gelombang dari turun naik ini untuk mendapatkan keuntungan buat kita. Nanti ya, kita lihat contohnya dulu Astra International seperti ini. Di bulan September tahun lalu, Agustus September tahun lalu, harganya sekitar 7 ribuan. Kemudian dia turun sampai Januari tahun 2023 ini, harganya turun sampai 5.400, artinya sudah turun sedemikian banyak juga ini. Turun sekitar 20%-an lah. Ya, seperti itu. 7.000, 2.000, ya 2.000. Ya, sekitar 40%-an. 30%, 40% ya. Kemudian dia naik lagi sampai balik lagi ke harga ini. Jadi bayangin kalau kita misalnya bisa memanfaatkan momentum di sini, di harga ini di bulan Januari ini, membelinya dengan harga 5.300, kemudian harga sekarang adalah 6.500. 6.000 ya 6.500 lah ya. Jadi artinya dia sudah naik 1.320, hampir 25%, 30% lah selama 6 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan kira-kira. Seperti itu. Dari saham yang contoh-contoh aja, saham yang besar-besar aja, yang dikenal ya, yang dikenal. Di bursa itu ada 700-an saham yang listing, dan itu kita bisa cari ininya, yang kira-kira cocok untuk kita. Tapi intinya adalah bahwa poinnya adalah bahwa saham itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup ya. 30% kan bukan investasi yang kecil, keuntungan 30% setahun ya. Bahkan bisa ada yang 100% setahun. Bisa terjadi seperti itu. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan momentum itu? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Nah, bagian selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan titik terendah dalam satu periode ya. Periode misalnya dalam hal ini periode 1 tahun. Nah, pakai indikator. Nantinya dari indikator itu kita bisa tentukan, oh ini waktunya untuk beli, ini waktunya untuk jual. Kita tadi misalnya saham Astra International ya. Saham Astra International. Ini yang namanya indikator tuh ini. Ini yang namanya indikator nih. Indikator itu saya mau pakai di sini, indikatornya adalah yang sederhana, yang simple, tapi sangat berguna, sangat sensitif ya.
untuk bisa memprediksi harga saham. Satu adalah moving average 3. Moving average 3 itu artinya 3 hari atau 3 data atau 3 apa 3 bulan bisa juga, 3 minggu juga bisa seperti itu. Tapi kita ambil bahwa ini adalah moving average 3 hari. Kemudian yang kedua adalah moving average 5 hari. Kemudian yang ketiga adalah moving average 20 hari. Nah, ini aku jelasin dulu ininya fungsinya nih ya. Moving average 3 hari artinya rata-rata harga saham tuh per 3 hari. Berapa itu rata-ratanya? Kemudian yang moving average 5 hari adalah rata-rata harga saham itu per 5 hari. Yang kemudian yang selanjutnya adalah moving average 20 hari adalah rata-rata saham per 20 hari. Kenapa dipilih seperti itu? 3 hari, 5 hari, 20 hari. 3 hari itu adalah ukuran kira-kira bursa itu kan dalam seminggu diperdagangkan selama 5 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini prediktor ataupun untuk memprediksi harga saham mingguan misalnya kita cukup 3 hari ngambilnya. Dari kalau misalnya harga sahamnya Senin, Selasa, Rabu itu naik ya. Itu naik. Senin 3 hari itu naik. Ya kita bisa prediksi bahwa minggu itu ataupun harga bulanannya akan, atau jangan bulanan dulu deh, harga 2 mingguan itu akan naik. Oke. Nah, yang namanya moving average 5 hari adalah harga rata-rata saham seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. 5 hari itu kan. Nah, ini kalau harga rata-rata selama seminggu itu naik, nah dia akan menjadi prediksi terhadap rata-rata saham 2 mingguan atau bulanannya. Oke. Nah, yang terakhir adalah moving average 20 hari. Kenapa 20 hari? Karena dalam sebulan itu harga saham dalam sebulan itu bursa buka selama 20 hari ya, 20 hari. Jadi kalau rata-rata saham itu selama 20 hari itu naik, maka itu tren saham itu, tren bulanan saham itu naik. Kalau rata-rata saham itu selama 20 hari itu turun, berarti tren bulanannya adalah turun. Karena kita membatasi trading saham itu bulanan, ya buat kita nih, buat kita yang kerja bulanan bisa dapat gaji ya, gaji di kantor ya, itu kan bulanan. Nah, kalau misalnya kita trading saham, ya kita bisa berharap bahwa kita dapat gaji lain lah nanti dari bursa itu bulanan juga. Jadi setiap sebulan kita dapat gajian seperti itu. Contohnya ya. Seperti itu ini ya, arahnya tuh ke situ. Nah, apakah ini bisa ini nggak? Bisa dipercaya nggak? Ya kita buktikan dengan kenyataan real di bursanya seperti itu. Contohnya begini, ini Astra International ya. Jadi gini, prinsipnya adalah kalau rata-rata moving average itu 3 harian itu memotong moving average 5 harian itu dari bawah ke atas, nah kita bisa berharap bahwa seminggu itu trennya naik. Kalau misalnya moving average 3, moving average 5 mingguan itu memotong moving average 20 hari bulanan ya, maka kita berharap bahwa harga saham itu secara bulanan dia akan naik. Nah, ini menarik nih, ini menarik. Contohnya di sini ya. Di sini nih contohnya nih. Ini moving average 3 harian memotong moving average 5 harian dari bawah ke atas. Berarti dia di sini kita buy nih. Coba nih, di sini kita buy. Terus buy. Nah, setelah itu dia memotong juga moving average bulanannya. Bagus ini, berarti dia naik. Naik ke sini. Di sini ya. Nah, kita untuk trading jangka pendek nih, kita beli di sini. Kita beli di sini ya, di daerah ini nih, di daerah misalnya 5.200 ya. 5.200 naik ke atas. Nah, kita jualnya di mana? Kita jualnya di sini, di daerah ini. Nih, lihat nih. Jadi dari sini ke sini lumayan kita udah dapat keuntungan yang cukup ya. 5.200 ke 5.900 nih, 700 per 700 ya hampir 15%. Sorry, 700 per 5.000 sekian, ya 15%an dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, seperti itu. Kira-kira ini 2 minggu ya. Atau sebulan lah mungkin. Sorry. Nah, seperti itu. Tapi keakuratan soal tadi yang saya sebutkan tadi ya, mohon dimaklumi. Cuman intinya adalah bahwa caranya itu seperti itu. Ya. Nah, kita jualan di sini, jualan lagi.
Dia turun ke sini. Set. Kemudian pada saat dia cross lagi, dia beli lagi, kita beli lagi, set, dibeli lagi nih. Kemudian jual lagi di sini. Ya, ini cross di sini nih, merah, cross biru. Kita kita beli lagi di mana? Di sini. Pada saat dia cross di sini. Terus aja seperti itu. Naik lagi. Coba bayangin. Dia jualan di sini. Oh, cukup tinggi itu. Cukup tinggi hasilnya. Beberapa kali ini dan yang lebih penting dari itu adalah cukup aman ya. Cukup aman karena kita harus ingat bahwa trading saham ataupun trading apapun lah, misalnya komoditis atau falas ya. Itu yang penting adalah hasil tapi aman dan amannya itu bisa dikelola. Nah, ini bisa dikelola nih caranya adalah pakai indikator ini. Seperti itu. Cara memprediksi harga saham. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang berpikir kok gampang banget prediksi harga saham, memotong ini, memotong garis ini dari atas ke bawah. Ya memang sederhana seperti itu. Saham itu yang tadinya rumit melalui proses riset, proses penelitian, ya akhirnya didapatkan seperti itu. Seperti chart ini misalnya. Chart ini kan mencerminkan apa yang terjadi di bursa saham setelah melalui proses keputusan ribuan investor untuk membuat buy atau sell. Untuk membuat keputusan buy atau sell. Buy di harga ini, sell di harga ini. Dan itu dilakukan oleh ribuan investor. Bukan cuma 1-2, ribuan investor. Yang semuanya itu terekam dalam catatan bursa saham seperti ditampilkan dalam chart ini. Jadi chart ini bukan main-main, bukan iseng-iseng, bukan dibikin, digambar itu, bukan. Ini adalah catatan keputusan ribuan investor dalam melakukan transaksinya di bursa saham. Untuk saham tertentu, misalnya dalam ini Telkom misalnya, atau Astra atau apapun. Jadi, kalau ada yang mengatakan, saya nggak percaya dengan chart seperti itu, gambar seperti itu, ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi, ini adalah fakta real yang terjadi di bursa saham. Setelah diteliti ya, setelah dilihat pola-polanya dari ribuan transaksi, dari ratusan saham yang diteliti, yang dilihat, didapatlah kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Yaitu bahwa misalnya setelah naik itu saham akan turun. Setelah level tertentu saham itu naik, dia akan turun. Setelah dia turun dalam level tertentu, dia akan rebound lagi, akan naik lagi. Dan itu disebabkan oleh apa? Oleh keputusan ribuan investor. Keputusan itu berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian, berdasarkan informasi yang mereka dapat masing-masing. Masing-masing kan berbeda informasinya. Ada yang bull, ada yang bear, ada yang merasa ini akan naik, ada yang merasa ini turun. Keputusan-keputusan itu di entry masuk ke dalam pergerakan harga saham ini. Jadi, prinsip dasar daripada technical analysis atau chart analysis seperti ini adalah bahwa semua informasi yang relevan yang terjadi di bursa saham sudah terserap dalam bentuk harga. Itu prinsipnya, itu dasarnya. Sehingga apa yang tercantum dalam harga yang di-quote di bursa, itulah yang mencerminkan keadaan sebenarnya bursa saham pada saat itu, pada saat keputusan itu dibuat. Dan catatan itu ditampilkan dalam bentuk graph, dalam bentuk chart ini. Para technical analysis melihat ini sebagai satu pola-pola tertentu yang bisa dimahami, yang bisa dimengerti. Dari sinilah mereka membuat prediksi-prediksi dan analisis-analisis. Begitu guys. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah kita bisa, kalau kita mau menguasai satu teknik aja dan kita perdalam teknik itu dengan benar, dengan bakat yang kita punyai, itu sudah cukup untuk bisa berhasil di bursa. Begitu guys. Jadi selamat mencoba, selamat memikirkan. Bye-bye.